Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat kita bertemu lagi dalam podcast GPDI Eklesia Karangmulya dan segmen rahasia. Renungan Harian Eklesia. Puji Tuhan, mari kita buka sama-sama. Masih dalam rangkaian khotbah dengan tema dosa 10 dosa orang Israel di padang gurun. Ya, dalam Bilangan 14 ayat 22 dituliskan di situ, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Jadi karena kesalahan ini, maka orang Israel dari sekitar 2 juta orang yang harusnya keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan hanya 2. Karena ternyata ada begitu kesalahan-kesalahan yang membuat Allah begitu kesal. Dan akhirnya sebagian besar selain Yosua dan Kaleb semua mati di padang gurun. Kita ada di poin yang ke-7. Poin 1 dan 5 ada di khotbah minggu. Poin yang ke-6 sudah temanya tentang bersungut-sungut. Poin yang ke-7 ini ada di dalam Bilangan 11. Bilangan 11 ayat yang keempat. Bilangan 11 ayat keempat, firman Tuhan menuliskan demikian. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan? Ya, Bapak Ibu, poin selanjutnya adalah rakus. Ya. Kita coba baca di ayat 34-nya di Bilangan 11, terus di ayat 34-nya ya. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang hawa nafsu rakus. Poin yang ke-7 yang membuat Allah kesal, di mana orang Israel begitu rakus ya ketika dia menikmati berkat Tuhan, ya, dikatakan di situ di ayat yang ke-31, ayat 33, ya, Bilangan 11 ayat 33, begitu rakus mereka sampai mereka meninggalkan hal-hal yang sifatnya manusia. Dikatakan di situ ayat 33, selagi daging ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Ya, jadi hampir semua mati. Ya, di ayat 32 dituliskan sebabnya, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 gomer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar keliling tempat perkemahan. Jadi begitu mereka mengambil sesuatu yang melebihi dari apa yang mereka butuhkan. Mereka dihinggapi hawa nafsu rakus, ya. Dikatakan di ayat yang pertama tadi yang menjadi bagian kemasukan nafsu rakus, ya. Mereka melakukan segala sesuatu yang menjijikkan di mata Tuhan. Ini poin ke-7 yang membuat Tuhan murka kepada orang Israel, yaitu rakus. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dituliskan, rakus itu adalah hawa nafsu yang tidak tertahan. Hawa nafsu yang tidak tertahan dalam hal makanan. Makan loh, dikatakan masih ada di mulut, dia udah megang lagi yang banyak, dan itu menjijikkan di mata. Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya etika, kita punya tata krama dalam segala hal. Maka di poin yang ke-7 ini menjadi peringatan bagi kita, jangan rakus. Rakus ini berbicara banyak hal. Kalau kita berbicara tentang makanan, ya berarti jangan terlalu banyak makan. Rakus itu artinya makan melebihi kapasitas kita. Udah kenyang tapi masih mau makan, karena masih ada makanan, dimakan semua. Itu akan berdampak negatif buat kita dan akan merugikan orang lain. Orang lain belum kebagian tapi kita udah makan semua. Begitu rakusnya. Sepertinya tidak apa-apa, tapi hati-hati. Diperhatikan oleh Tuhan.
Makanlah secukupnya, mungkin sampai kita kenyang. Kalau kita kenyang berhenti, karena masih ada orang lain yang harus makan. Atau kesehatan kita pun nggak bagus ketika sudah kenyang, tapi masih makan terus. Karena itu adalah satu kekejian di hadapan Tuhan. Orang-orang yang kemasukan hal nafsu rakus, ya, sudah seperti tidak manusia lagi. Karena mereka melakukan hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Ya, Bapak Ibu, poin yang ketujuh yang membuat Tuhan membinasakan orang Israel adalah rakus. Jangan, cukupkan dengan apa yang ada pada kita. Makanlah sampai kita kenyang, berkat-berkat Tuhan akan selalu ada bagi kita. Jangan khawatir, jangan takut, hari ini Tuhan cukup. Besok Tuhan cukupkan. Dan seterusnya, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pun akan mencukupkan kita. Jangan hidup dalam hawa nafsu rakus. Sepertinya kita tidak punya Tuhan. Sepertinya besok tidak ada makanan sehingga kita harus makan rakus. Mari kita belajar apa yang menjadi kesalahan orang Israel. Menjadi pelajaran bagi kita sehingga kita tetap berlayak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami supaya kami sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan menjaga etika dalam segala hal sehingga kami menjadi anak-anak kebanggaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ingat, jangan rakus. Puji Tuhan, haleluya.